Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Mbah Soso. Sebelum melanjutkan menonton video ini, agar kami lebih semangat membuat video yang lebih menarik lagi, silahkan klik subscribe, klik bell, klik like, dijamin gratis. Terima kasih. Puro Mangkunegaran, salah satu objek wisata menarik di Solo Surakarta. Hadiningrat kita bisa mengunjungi Keraton Mangkunegaran. Keraton ini terletak di utara kota Surakarta yang merupakan satu dari dua keraton pecahan pada zaman Kerajaan Mataram. Sedangkan keraton yang terletak di selatan Surakarta yakni Keraton Kasunanan Surakarta. Silahkan tonton terus sambil menikmati keindahan dan sejarah Keraton Puro Mangkunegaran Surakarta. Berikut ini adalah rute maps jalan-jalan di dalam Keraton Puro Mangkunegaran. Anda bisa memasuki kawasan Keraton Puro Mangkunegaran ini melalui pintu gerbang selatan. Sebelum memasuki area utama Puro Mangkunegaran, Anda bisa mengambil foto-foto di halaman parkir luas di depan pintu gerbang selatan ini. Selanjutnya, untuk memasuki Keraton Puro Mangkunegaran ini Anda bisa menuju salah satu ruangan tiketing di sebelah timur pintu gerbang. Hanya dengan membeli tiket Rp20.000 per orang Anda bisa sekaligus minta paket pemandu untuk menjelaskan sejarah Keraton Puro Mangkunegaran sambil foto-foto di sudut ruangan-ruangan yang indah. Tentu nanti setelah selesai memandu Anda bisa memberikan tips sepantasnya kepada jasa pemandu ini. Memasuki area halaman depan di dalam Keraton Puro Mangkunegaran terdapat kolam ikan yang di tengahnya berdiri patung angsa yang dikendalikan anak kecil. Patung ini merupakan simbol kesaktian sejak kecil dari raja pertama Keraton Puro Mangkunegaran yakni Raden Mas Said atau yang terkenal dengan Pangeran Sambernyowo. Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo adalah seorang raja yang gigih melawan penjajahan Belanda sehingga oleh pemerintah negara Republik Indonesia diangkat sebagai salah satu tokoh pahlawan nasional. Sekarang kita berada di Pendopo Agung Keraton Puro Mangkunegaran. Bangunan pendopo ini merupakan struktur joglo besar dengan tiang-tiang yang terdiri dari 4 soko guru utama setinggi 13 meter dan diameter sangat besar. Konon soko guru ini berasal dari satu pohon jati yang dibelah menjadi 4 tiang, serta ditopang lagi dengan tiang-tiang besar lainnya. Lantai pendopo agung ini berupa marmer Italia, dikarenakan kota Solo pada tahun 1966 pernah mengalami banjir besar maka pada sisi muka marmer terdapat bercak-bercak hitam akibat lumpur banjir tersebut. Di dalam pendopo ini terdapat 3 gamelan karawitan Jawa, 2 diantaranya masih rutin dimainkan yakni setiap hari Rabu dan Sabtu bersama tarian-tarian Jawa dari Sanggar Tari Suryo Sumirat. Sanggar tari ini dahulu didirikan oleh Gusti Heru adik kandung dari Gusti Jiwo sebagai pengagem Raja Keraton Puro Mangkunegaran ke-9. Para pengunjung bisa menikmati sajian gamelan dan tarian pada jadwal hari tersebut dimulai jam 10 pagi. Di bagian atas pendopo sebagai penerangan terdapat banyak lampu-lampu gantung yang indah. Dahulu lampu-lampu ini dinyalakan dengan lilin-lilin akan tetapi sekarang sudah dirubah menjadi lampu listrik. Di tengah-tengah soko guru bagian atas pendopo terdapat lukisan yang berwarna-warni dengan motif khusus yang mengandung banyak makna. Di beberapa sudut lainnya banyak terdapat patung-patung indah sebagai hiasan cantik pendopo. Warna merah untuk mencegah pengaruh setan, warna oranye untuk mencegah takut, warna putih untuk mencegah hawa nafsu, warna hijau untuk mencegah stres, warna yang hitam untuk mencegah lapar, warna biru mencegah penyakit dan warna kuning untuk mencegah ngantuk. Jadi kan filosofi Mangkunegaran. Orang kalau punya maksud sesuatu kan harus bisa prihatin ya kan. Kalau sekarang ada horoskop atau zodiak kan Leo, Cancer, Gemini dan sebagainya. Oh itu. Yang utama buat soko guru ini kan dulu dari satu pohon yang di dalam menjadi 4 ini. Jadi tingginya pohonnya seberapa? Atas 13,5 meter. Ini
asli kayu apa dilapis? Asli kayu jati dari Tanjoroyo Wonogiri. Jadi 4 pilar utamanya ini dari satu pohon. Dibelah menjadi 4 tiang. Salah satu dari 3 gamelan yang berada di Pendopo Agung ini adalah gamelan kuno peninggalan dari zaman Kerajaan Demak. Gamelan ini hanya dimainkan pada sesi acara sakral kerajaan dalam waktu tertentu saja. Sebelum memasuki ruang utama dalam Keraton Puro Mangkunegaran, di depan terdapat foto Raja dan Permaisuri yang saat ini bertahta, yakni Raja Mangkunegoro ke-9. Pada bagian ruang utama ini kita bisa masuk dan menyaksikan berbagai benda-benda bersejarah peninggalan Keraton Puro Mangkunegaran yang sangat berharga. Memasuki ruangan, para pengunjung tidak diperkenankan mengabadikan video dan foto. Disinilah tempat penobatan dan singgasana Raja. Di sebelah barat dan timur ruang singgasana penobatan Raja terdapat ruang keputren, keluarga Raja untuk putri, dan sebelah timur ruang keluarga Raja Putra. Setelah dari ruangan singgasana Raja dan tempat benda-benda bersejarah, kita bisa memasuki ruang keputren. Memasuki ruangan keputren terdapat banyak ruangan-ruangan kamar tidur putri-putri Raja, dan di tengahnya terdapat taman yang indah. Pada sisi sebelah utara terdapat ruang jamuan makan untuk keluarga dan tamu-tamu kehormatan Raja. Berapa tahun? 25 tahun mungkin ini ya. Ukiranya 250 tahun apa? 25 tahun. Oh, maksudnya bikinnya. Oh, bikinnya. Dan kayak gitu loh. Anu rumah sampai kayak gitu. rumah juga makmur kayak gini. Makanya bersedia. Iya, banyak kan asuhan. Kayunya kan banyak kan dari sini jatinya. Berikut adalah instalasi listrik yang dibangun pada zaman Belanda. Kita bisa berfoto cantik di selasar kiri kanan pendopo yang banyak tiang-tiang bangunan Eropa. Kayak gitu, kursi-kursi asli. Setelah kita menikmati keindahan kunjungan ke dalam Keraton Puro Mangkunegaran, selanjutnya kita bisa menikmati jajanan kuno khas Solo, yakni es puter segar atau wedang ronde. Jajanan ini berada di seberang jalan halaman parkir Puro Mangkunegaran. Jika waktu malam Anda juga bisa menikmati jajanan wedangan 3 ceret yang terkenal dengan makanan sego kucing dan bakaran-bakaran lauk nan lezat dan murah. Berikut adalah foto-foto slide hasil jepretan di sudut-sudut Puro Mangkunegaran. Sambil menikmati kenangan foto di sudut indah Keraton Puro Mangkunegaran, kami akan bercerita sejarah singkat Keraton Puro Mangkunegaran Surakarta.
Pada tanggal 17 Maret tahun 1757 atau bertepatan hari Sabtu Legi tanggal 5 Jumadilawal, tahun Alif Windu Kuntara, tahun Jawa 1638 dilakukan penandatanganan perjanjian Salatiga antara Sunan Pakubuwana III dengan Raden Mas Said di Salatiga yang disaksikan oleh perwakilan Sultan Hamengkubuwono I dan VOC. Perjanjian Salatiga menandai berdirinya Mangkunegaran. Berdasarkan perjanjian tersebut, Mangkunegara pertama memerintah di wilayah Kedaung, Matesih, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara dan Kedu. Pendiri Mangkunegaran adalah Raden Mas Said yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama, lengkapnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Senopati Ing Ayuda Sudibyaningprang. Penguasa Mangkunegaran berkedudukan di Puro Mangkunegaran. Mangkunegaran merupakan kadipaten yang posisinya di bawah Kasunanan dan Kasultanan. Pada tahun 1757 sampai tahun 1946, Kadipaten Mangkunegaran merupakan kerajaan otonom yang memiliki wilayah yang sangat luas dan berhak memiliki tentara sendiri yang independen dari Kasunanan. Setelah sekian abad menjadi kerajaan otonom, pada September tahun 1946 Mangkunegara VIII bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun meletusnya revolusi sosial di Surakarta pada tahun 1945 sampai tahun 1946, telah mengakibatkan Mangkunegaran kehilangan kedaulatannya. Walaupun Mangkunegara dan Puro Mangkunegaran masih tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya. Sejak tahun 1757 hingga saat ini pemegang tahta Puro Mangkunegaran adalah 1. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I tahun 1757 sampai tahun 1795, 2. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara II tahun 1796 sampai tahun 1835, 3. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara III tahun 1835 sampai tahun 1853, 4. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV tahun 1853 sampai tahun 1881, 5. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara V tahun 1881 sampai tahun 1896, 6. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VI tahun 1896 sampai tahun 1916, 7. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII tahun 1916 sampai tahun 1944, 8. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VIII tahun 1944 sampai tahun 1987, 9. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IX 1987 sekarang. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I yang bernama Raden Mas Said adalah seorang pejuang melawan penjajahan Belanda. Raden Mas Said disebut juga sebagai Pangeran Sambernyowo yang terkenal sakti mandraguna. Raden Mas Said mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional. Kejayaan ekonomi Keraton Mangkunegaran adalah pada masa pemerintahan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV, selain seorang raja kaya raya karena banyak mendirikan pabrik gula tebu di beberapa wilayah kekuasaannya antara lain pabrik gula Kolomadu. Pada saat itu pabrik gula tersebut menguasai pangsa pasar sampai dengan Asia Pasifik. Gusti Pangeran Adipati Mangkunegara IV ini juga seorang pujangga hebat. Setelah pintu gerbang utama akan tampak Pamedan, yaitu lapangan perlatihan prajurit pasukan Mangkunegaran. Di sebelah timur Pamedan terdapat markas pasukan infanteri dan kavaleri ex-legiun Mangkunegaran yang memiliki semacam bangunan benteng. Pintu gerbang kedua menuju halaman dalam tempat-tempat berdirinya pendopo ageng yang berukuran 3.500 meter persegi. Pendopo yang dapat menampung 5-10.000 orang ini, selama bertahun-tahun dianggap pendopo yang terbesar di Indonesia. Tiang-tiang kayu berbentuk persegi yang menyangga atap joglo diambil dari pepohonan yang tumbuh di alas ketu, hutan yang dahulu dimiliki Mangkunegaran, di perbukitan Wonogiri. Seluruh bangunan ini didirikan tanpa menggunakan paku. Warna kuning dan hijau yang mendominasi pendopo adalah warna pari anom yang merupakan warna khas keluarga Mangkunegaran. Hiasan langit-langit pendopo yang berwarna terang melambangkan astrologi Hindu Jawa dan di langit-langit ini tergantung deretan lampu gantung antik. Pada mulanya orang-orang yang hadir di pendopo duduk bersila di lantai. Kursi baru diperkenalkan pada akhir abad ke-19 waktu pemerintahan Mangkunegara VI.
Di dalam pendopo terdapat gamelan-gamelan pusaka antara lain gamelan Kiai Seton, gamelan Kiai Kanyut Mesem, dan gamelan Lipur Sari, yang masing-masing hanya dimainkan pada saat-saat tertentu. Tempat di belakang pendopo terdapat sebuah beranda terbuka, yang bernama Pringgitan, yang mempunyai tangga menuju dalam ageng, sebuah ruangan seluas 1000 meter persegi, yang secara tradisional merupakan ruang tidur pengantin kerajaan, sekarang berfungsi sebagai museum. Selain memamerkan petanen, tempat persemayaman Dewi Sri, berlapiskan tenunan sutera yang menjadi pusat perhatian pengunjung, museum ini juga memamerkan perhiasan, senjata-senjata, pakaian-pakaian, medali-medali, perlengkapan wayang, uang logam, gambar adipati-adipati Mangkunegaran serta berbagai benda-benda seni. Di bagian tengah pura Mangkunegaran di belakang dalam ageng, terdapat tempat kediaman keluarga Mangkunegaran. Tempat ini, yang masih memiliki suasana tenang seperti rumah pedesaan milik para bangsawan, sekarang digunakan oleh para keluarga keturunan Pangeran Adipati. Taman di bagian dalam yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbunga dan semak-semak hias, juga merupakan cagar alam dengan sangkar berisi burung, patung-patung klasik bergaya Eropa, serta kolam air mancur. Menghadap ke taman terbuka, terdapat sebuah bangunan bernama beranda dalam, atau sering disebut Pracimoyasa, yang bersudut 8, di mana di dalam bangunan terdapat tempat lilin dan perabotan Eropa yang indah. Kaca-kaca berbingkai emas terpasang berjejer di dinding. Dari beranda menuju ke dalam tampak ruang makan dengan jendela kaca berwarna yang menggambarkan pemandangan alam di Jawa, ruang ganti dan rias para putri Pangeran Adipati, serta kamar mandi yang indah. Selain itu, di dalam lingkungan Pura Mangkunegaran juga terdapat perpustakaan Rekso Pustoko yang didirikan pada tahun 1867 oleh Mangkunegara IV. Perpustakaan tersebut terletak di lantai 2, di atas kantor dinas urusan istana di sebelah kiri Pamedan. Perpustakaan yang daun jendela kayunya dibuka lebar-lebar agar sinar matahari dapat masuk, sampai sekarang masih digunakan oleh para sejarawan dan pelajar. Mereka dapat menemukan manuskrip yang bersampul kulit, buku-buku berbagai bahasa terutama bahasa Jawa, banyak koleksi-koleksi foto yang bersejarah dan data-data mengenai perkebunan dan pemilikan Mangkunegaran yang lain. Terima kasih telah menonton sampai selesai video Mbak Soso. Nantikan video menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.